Arema FC kembali ke Kanjuruhan, Kapolda Jatim ungkap rahasia di balik keputusan besar ini. Arema FC siap kembali ke Kanjuruhan, namun ada pesan penting dari Kapolda Jatim yang wajib kamu ketahui. Ternyata ini semua demi menciptakan atmosfer yang lebih aman dan manusiawi bagi supporter. Simak fakta lengkapnya di sini. Perebutan runner-up Liga 1 semakin ketat. Persebaya wajib tembus Asia. 8 tim masih bersaing sengit untuk merebut posisi runner-up Liga 1, dan Persebaya punya misi besar. Jika mereka tak ingin ketinggalan, kini saatnya menunjukkan kemampuan terbaik mereka. Simak detail lengkapnya di sini. Arema FC balik ke Kanjuruhan. Aremania temui manajemen, ada apa di balik pertemuan ini? Menjelang laga perdana di Kanjuruhan, Aremania duduk satu meja dengan manajemen Arema FC. Suasana penuh harap dan tuntutan demi masa depan klub tercinta. Simak fakta mengejutkannya berikut ini. Duel panas Persik versus Persebaya, gol mantan bikin geger, penyelamatan gila, dan kutukan tandang berlanjut. Laga penuh drama tersaji antara Persik dan Persebaya. Dari gol mantan yang menyakitkan hingga kutukan tandang yang belum terpecahkan, semua ada di pertandingan ini. Simak fakta lengkapnya di sini. Arema bungkam Persis Solo. Ini 3 fakta menarik yang wajib kamu tahu. Kemenangan Arema atas Persis Solo bukan sekadar angka, ada momen spesial di baliknya. Dari pemain kunci hingga strategi jitu pelatih, semua bikin lawan tak berkutik. Simak detail lengkapnya di sini. Persebaya Surabaya wajib waspada. Eduardo Almeida, pelatih Semen Padang incar kemenangan. Simak fakta mengejutkannya berikut ini. Ayo buat kalian, jangan lupa subscribe channel ini dan like video ini supaya gak ketinggalan konten terbaru dari Arema dan Persebaya. Admin doakan kalian diberi kesehatan dan rezeki yang lancar. Amin. Arema FC kembali ke Kanjuruhan, Kapolda Jatim ungkap rahasia di balik keputusan besar ini. Arema FC siap kembali ke Kanjuruhan, namun ada pesan penting dari Kapolda Jatim yang wajib kamu ketahui. Ternyata ini semua demi menciptakan atmosfer yang lebih aman dan manusiawi bagi supporter. Simak fakta lengkapnya di sini. Arema FC segera kembali pulang ke Stadion Kanjuruhan, Malang. Arema FC akan melawan Persik Kediri pada Minggu 11 Mei 2025. Ini akan menjadi laga perdana Singo Edan di Liga 1 sebagai penanda kembalinya Arema FC di Stadion Kanjuruhan. Kapolda Jawa Timur Irjen Pol Nanang Afianto menekankan pola pengamanan pertandingan sepak bola di Stadion Kanjuruhan harus mengedepankan sikap humanis. Tim pengamanan harus melakukan asesmen lalu berkoordinasi dengan panitia pelaksana pertandingan. Nanang menekankan bahwa pengamanan sepak bola khususnya di Stadion Kanjuruhan harus profesional dan humanis. Semua yang ada di stadion, mulai tim, supporter, dan warga lainnya harus merasa aman dan nyaman. Sementara Kapolres Malang AKBP Danang Setio mengatakan bahwa mereka telah menyiapkan skema taktis untuk pengamanan pertandingan Arema FC di Stadion Kanjuruhan. Nantinya setiap pertandingan akan dikawal sekitar 2.000 petugas gabungan dari unsur Polri, TNI, hingga pemerintah Kabupaten Malang. Perebutan runner-up Liga 1 semakin ketat. Persebaya wajib tembus Asia. 8 tim masih bersaing sengit untuk merebut posisi runner-up Liga 1, dan Persebaya punya misi besar. Jika mereka tak ingin ketinggalan, kini saatnya menunjukkan kemampuan terbaik mereka. Simak detail lengkapnya di sini. 8 tim masih secara matematis memiliki peluang untuk finish di peringkat kedua klasemen.
Saat ini Dewa United FC berada di posisi tersebut dengan koleksi 54 poin, namun mereka belum bisa bernapas lega. Persebaya Surabaya yang menempati posisi ketiga juga mengumpulkan poin sama, yakni 54 poin. Ketatnya persaingan ini diperparah dengan kehadiran Malut United FC di peringkat keempat dengan 53 poin. Hanya terpaut satu angka dari dua tim di atasnya. Hebatnya lagi, Malut United sedang dalam performa impresif dengan mencatatkan 12 laga tanpa kekalahan, termasuk kemenangan mengejutkan 1-0 atas Persib Bandung. Di bawah mereka, Borneo FC Samarinda mengintai dengan 49 poin dan rekor 5 laga tak terkalahkan. Sementara itu, PSBS Biak sebagai juara Liga 2 musim lalu tampil mengejutkan di musim debutnya di kasta tertinggi dan saat ini menempati posisi ke-6 dengan 47 poin. Persebaya harus tancap gas, jangan sampai tergelincir di sisa pertandingan. Arema FC balik ke Kanjuruhan. Aremania temui manajemen, ada apa di balik pertemuan ini? Menjelang laga perdana di Kanjuruhan, Aremania duduk satu meja dengan manajemen Arema FC. Suasana penuh harap dan tuntutan demi masa depan klub tercinta. Simak fakta mengejutkannya berikut ini. Jelang kembalinya Arema FC ke Stadion Kanjuruhan Malang, sejumlah supporter Aremania menggelar pertemuan dengan manajemen Arema FC Selasa dalam kurung 7 Mei 2025. Pertemuan ini digelar di kantor Presidium Aremania Utas. Pertemuan ini dianggap oleh Presidium Aremania sebagai langkah yang baik sebelum Arema FC kembali ke Stadion Kanjuruhan. Pertemuan ini dihadiri oleh Aremania yang terdiri dari berbagai macam korwil atau komunitas dari perwakilan tribun. Sedangkan manajemen Arema FC diwakili oleh General Manager Yusrinal Fitriandi. Beberapa hal yang dibahas ialah terkait tiket pertandingan, kondisi tim Arema FC, dan flashback perjuangan Arema FC pasca tragedi Kanjuruhan kemarin. Saya kira pertemuan kemarin cukup bagus, banyak pertanyaan juga yang disampaikan oleh Aremania kepada manajemen, terutama persoalan tiket pertandingan, kata Koordinator Presidium Aremania Ali Rifki Rabu dalam kurung 7 Mei 2025. Ali mengatakan banyak persiapan yang perlu dilakukan sebelum Arema FC kembali berlaga di Stadion Kanjuruhan, terutama soal tiket pertandingan, keamanan dan kenyamanan supporter dan lain sebagainya. Koordinasi sampai saat ini terus kami lakukan. Kami juga menyiapkan 150 koordinator lapangan dalam kurung Korlap saat Arema FC bertanding di Stadion Kanjuruhan. Artikel ini telah tayang di Tribun Mataraman. Dengan judul Jelang Kembalinya Arema FC ke Stadion Kanjuruhan, Aremania gelar pertemuan dengan manajemen tim, https Mataraman. Tribun News. Atau 2025/05/07 jelang kembalinya Arema FC ke Stadion Kanjuruhan, Aremania gelar pertemuan dengan manajemen tim. Penulis Rifki Edgar, editor Ebenezer. Duel panas Persik versus Persebaya, gol mantan bikin geger, penyelamatan gila, dan kutukan tandang berlanjut. Laga penuh drama tersaji antara Persik dan Persebaya. Dari gol mantan yang menyakitkan hingga kutukan tandang yang belum terpecahkan, semua ada di pertandingan ini. Simak fakta lengkapnya di sini. Laga antara Persik Kediri dan Persebaya Surabaya pada pekan ke-31 BRI Liga 1 2024-2025 di Stadion Brawijaya, Kediri, Senin 5/5.
bukan hanya berakhir dengan skor 3-3 yang dramatis. Sejumlah catatan penting menarik disoroti, namun mungkin terlewatkan banyak penggemar. Pertandingan ini menjadi sorotan nasional karena hasil imbang tersebut membuat Persib Bandung resmi menjadi juara Liga 1 meski kompetisi masih menyisakan 3 pertandingan. Berikut 3 catatan menarik dari laga derby Jawa Timur yang berlangsung sengit tersebut. Dari kubu Persebaya, striker Flavio Silva mencetak gol ke gawang Persik, klub yang dia bela musim lalu. Sepakan tajam dari sudut sempit menjelang babak pertama usai membawa tim tamu unggul 2-1 sebelum turun minum. Sementara di sisi Persik, Valente juga mantan pemain Persebaya mencetak gol dari tendangan bebas di babak kedua yang memperkecil ketertinggalan. Pemain asal Portugal itu punya sejarah panjang dengan 2 klub ini, termasuk pernah pindah dari Persebaya ke Persik dengan status pinjaman sebelum kini resmi berseragam Persik. Arema bungkam Persis Solo. Ini 3 fakta menarik yang wajib kamu tahu. Kemenangan Arema atas Persis Solo bukan sekadar angka, ada momen spesial di baliknya. Dari pemain kunci hingga strategi jitu pelatih, semua bikin lawan tak berkutik. Simak detail lengkapnya di sini. Arema FC berhasil mencuri 3 poin penting usai menaklukkan Persis Solo dengan skor tipis 1-0 dalam laga yang berlangsung di Stadion Manahan Solo. Buat tuan rumah, kekalahan ini makin menyulitkan upaya mereka untuk terhindar dari zona degradasi. Sejak babak pertama dimulai, kedua tim tampil cukup hati-hati. Persis Solo yang bermain di hadapan publik sendiri mencoba mengambil inisiatif serangan, namun pertahanan Arema FC tampil sangat disiplin. Peluang demi peluang yang diciptakan Persis mampu dimentahkan lini belakang Arema FC yang dikomandoi oleh Thales dan Lucas Frigeri. Gawang Persis Solo akhirnya bergetar pada babak kedua. Pemain muda Arema FC Arkan Fikri sukses memanfaatkan peluang emas. Upayanya gagal diamankan oleh kiper Muhammad Riyandi. Kemenangan ini membawa Arema FC naik ke posisi 9 klasemen sementara Liga 1 2024-2025. Sedangkan Persis Solo tertahan di tangga ke-14 dengan 32 poin. Berjarak 2 poin saja dari zona degradasi. Arema FC punya sudut pandang positif dari laga ini. Arkan Fikri Wonderkid berusia 20 tahun akhirnya menyudahi penantian panjang untuk bisa kembali mencetak gol di Liga 1 2024-2025. Persebaya Surabaya wajib waspada. Eduardo Almeida, pelatih Semen Padang incar kemenangan. Simak fakta mengejutkannya berikut ini. Pelatih Semen Padang FC, Eduardo Almeida menargetkan kemenangan saat timnya menghadapi Persebaya Surabaya pada pekan ke-32 BRI Liga 1 2024-2025. Laga ini akan berlangsung di Stadion Gelora Bung Tomo pada Minggu (11 Mei 2025). Almeida optimistis anak asuhnya mampu melanjutkan tren positif dalam 3 laga terakhir musim ini, termasuk saat bertanding melawan Persebaya Surabaya. Target saya jelas. Kami ingin meraih kemenangan seperti dalam 3 pertandingan sebelumnya, ujar Almeida saat ini. Seluruh pemain Semen Padang FC dalam kondisi siap tempur dan berpeluang tampil penuh dalam laga melawan Persebaya. Persebaya Surabaya sendiri berada di peringkat ketiga klasemen sementara dengan 54 poin
jumlah yang sama dengan Dewa United di posisi kedua. Namun dalam 5 laga terakhir, tim Bajul Ijo hanya mencatat 1 kemenangan, sementara 4 laga lainnya berakhir imbang. Laga melawan Persebaya menjadi krusial bagi Semen Padang FC. Jika gagal meraih poin penuh, posisi mereka terancam tergeser oleh tim-tim di zona degradasi seperti Barito Putra, PSS Sleman, dan PSIS Semarang yang hanya terpaut beberapa poin.